Pendakian belum dimulai, namun Papandayan sudah menyapa dengan keindahan alamnya. Kita masih di bawah gunung, namun pemandangan berbicara tanpa kata. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya kami sampai di gerbang masuk Taman Wisata Alam Papandayan. Di sini kami mengharuskan membayar biaya tiket masuk dengan total Rp75.000 per orang, Rp40.000 untuk masuk ke kawasannya, dan Rp35.000 untuk biaya campingnya. Setelah membayar tiket, akhirnya kami sampai di area parkiran yang sederhana. Di sini kami disuguhkan dengan spot-spot pemandangan yang sangat indah dan rasa kagum yang sudah dulu penuh. Gunung Papandayan terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cisurupan. Status Gunung Papandayan ini adalah Taman Wisata Alam atau disebut TWA. Jadi TWA atau Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Langkah kami masih di bawah dan ransel baru dipanggul, namun rasa keindahan alam sudah dulu penuh. Inilah awal kisah perjalanan kami menuju puncak Papandayan, setapak demi setapak. Pendakian kami awali dengan menyusuri jalan aspalan dan vegetasi berupa pepohonan cantik yang menghiasi di sepanjang jalan ini. Dan jalur beraspal dengan vegetasi cantik ini akan berujung pada sebuah jalur bertangga yang akan membawa kami menuju pos 5. Jarak dari parkiran sampai pos 5 ini tidak terlalu jauh, hanya 600 meter dengan waktu tempuh 10 menit saja. Tak heran jika Gunung Papandayan selalu ramai dan kerap viral di media sosial. Bukan tanpa alasan, pemandangannya memang sangat memanjakan mata. Bahkan dari bawah saja kami sudah dibuat berhenti dan terpukau. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana, jika di kaki gunung sudah seindah ini, seperti apa cerita yang menunggu di atas sana? Gunung Papandayan merupakan gunung api aktif di Jawa Barat dengan ketinggian sekitar 2.665 mdpl. Nama Papandayan berasal dari kata pandai yang berarti pandai besi. Berkaitan dengan aktivitas vulkanik di kawasan ini, letusan terbesarnya terjadi pada tahun 1772 yang menyebabkan runtuhnya sebagian puncak gunung dan menimbun puluhan desa di sekitarnya. Hingga kini Papandayan masih aktif dan berada dalam pengawasan. Pendaki umumnya tidak diperbolehkan mencapai puncak tertinggi karena kawasan tersebut merupakan cagar alam yang dilindungi. Pendaki hanya diperbolehkan hingga kawasan hutan mati dan Tegal Alun yang kini menjadi daya tarik utama dari puncak Gunung Papandayan. Di area kawah ini, atmosfer berubah seketika. Jalur yang semula landai kini berganti menjadi tanjakan batu yang terbuka luas. Di sini, mata kita akan dimanjakan oleh hamparan kawah aktif. Namun, hidung kita akan diuji oleh aroma yang tak bisa dihindari. Aroma belerang yang sangat menyengat dan menusuk indera penciuman.
mengingatkan kita bahwa di bawah kaki ini energi panas bumi sedang bergejolak hebat. Pos 6 adalah persinggahan yang unik, berada tepat di jantung aktivitas fumoral, di mana gas uap air keluar dari lubang-lubang kecil di permukaan. Meski tersedia tempat duduk untuk melepas lelah, alam seolah berbisik agar kita tak berlama-lama. Di perjalanan selanjutnya ada 2 jalur yang kami lewati. Yang pertama hutan mati khusus hiking arah kiri, sementara arah kanan khusus camping. Semuanya sudah tertera di papan jalur. Tapi kata salah satu warga lokal di tempat ini, bisa saja lewat manapun, dan kami memilih jalur hutan mati. Di sini jalannya cukup terlihat dan tidak disarankan untuk yang ingin camping. Ini hutan mati, pohon-pohon hitam berdiri diam, tak bernyawa tapi tetap tegak. Tak ada daun, tak ada suara burung, yang ada hanya diam. Dan angin dingin-dinginnya terasa berbeda. Dulu letusan besar melahap tempat ini, api dan debu menghanguskan segalanya. Tapi lihatlah, sisa-sisanya masih berdiri. Kita berjalan di tengah kehancuran, dan justru di situ kita belajar apa artinya bertahan. Hutan mati mengajarkan satu hal, bahwa kehancuran tidak selalu menjadi akhir. Hutan mati bukan sekedar pemandangan kelam. Ini bukti bahwa bahkan setelah dihantam habis-habisan, sesuatu masih bisa berdiri, diam, hitam, tapi tetap ada. Kita nggak perlu banyak bicara di sini, cukup jalan, rasakan, lalu lanjutkan. Lalu kami mewawancarai salah satu pengunjung dari wisata Gunung Papandayan ini. Dari Cikaja, dari selatan. Karena pertama juga sih. Oh, pertama? Iya, pertama naik gunung aja. Masya Allah aja, gak bisa berkata-kata soalnya cantik banget sih. Lebih baik ini ya, bagi yang pertama gunung mending Papandayan deh. Soalnya rutenya juga udah terarahkan gitu kan, simple gitu, kayak apa ya, deket aja, nggak kayak gunung-gunung lain berjam-jam kan. Lumayan lah, worth it aja buat kita mah. Baik-baik sih. Suka ngasih saran juga kalau naik gunung harus pakai ini kayak gitu aja sih. Mereka baik ngarahin kita yang pemula ya. Lain lagi sih soalnya nggak bisa move on aku, kayaknya ini bakal jadi ini lagi buat kesini. Setelah masuk hutan mati, kita bakal lewatin satu area di mana rumahnya bunga abadi. Di sini ribuan edelweiss tumbuh liar. Mereka bukan sekedar bunga, mereka itu adalah simbol keteguhan. Tumbuh di tanah keras, di ketinggian dingin, tanpa banyak air, tapi mereka tetap mekar dan tetap hidup. Dan akhirnya kita sampai di Pondok Selada, sebuah hamparan luas terbuka dikelilingi pepohonan dan aliran air yang menyelip di antara rumputan. Di sini udara mengalir pelan, tenang, dingin, tapi justru disitulah nikmatnya. Kalian bisa banyak dapat fasilitas di sini. Ada warung, ada juga WC, dan area luas padang sapana khas Gunung Papandayan. Pondok Saladah ini dulunya adalah kawasan yang dipenuhi tumbuhan saladah, tanaman liar yang tumbuh subur di air dangkal dan sering dipetik dan dijadikan lalapan oleh warga Garut.
Di tempat setenang ini, kita belajar bahwa alam selalu tahu cara bertahan hidup bahkan dari hal yang paling sederhana. Setelah beristirahat cukup lama, kami akhirnya turun dari puncak Pondok Selada menuju pos 9 di area camping dan sunrise. Di sini jalannya cukup terjal dan seringkali adanya longsor. Langkah demi langkah telah kita lalui, mulai dari kepulan asap belerang di Kawah Mas yang menyapa di awal pendakian, hingga jalur berbatu yang menantang namun tetap ramah bagi siapa saja yang datang. Papandayan bukan sekedar tumpukan material vulkanik. Ia adalah saksi bisu bagaimana kekuatan alam yang dahsyat mampu melahirkan keajaiban yang begitu tenang. Di sini kita belajar bahwa keindahan seringkali muncul dari sisa-sisa kehancuran, seperti pohon-pohon kering di hutan mati yang justru berdiri tegak, menciptakan siluet magis yang takkan ditemukan di tempat lain. Namun, keindahan ini adalah titipan yang rapuh. Edelweiss yang kita lihat di Tegal Alur bukan hanya sekedar bunga abadi. Ia adalah simbol keteguhan sekaligus pengingat. Keabadiannya hanya ada jika kita membiarkannya tetap berakar di tanahnya, bukan di dalam tas ataupun pajangan rumah kita. Papandayan telah memberi kita udara segar, pemandangan surgawi, dan ketenangan jiwa. Maka tugas kita hanyalah satu, memastikan bahwa generasi setelah kita masih bisa merasakan embun pagi yang sama dan melihat matahari terbit dari balik tebing yang sama. Jangan tinggalkan apapun selain jejak kita. Jangan ambil apapun selain foto. Dan jangan bunuh apapun selain waktu.
Pendakian mungkin berakhir di titik ini. Kita akan kembali ke hiruk pikuk kota, kebisingannya kendaraan dan rutinitas yang melelahkan. Namun, sebagian dari diri kita akan selalu tertinggal di sini, di antara aroma belerang dan dinginnya kabut Cisurupai. Papandayan selalu memiliki cara unik memanggil kita kembali, bukan karena ketinggiannya yang menantang, tapi karena keramahannya yang membuat siapapun merasa sedang pulang ke rumah. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di puncak-puncak selanjutnya, di mana langit terasa lebih dekat dan bumi terasa lebih damai. Kami pamit undur diri. Salam lestari.